Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Berikut adalah tugas kelompok kami di ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi skenario sekolah dasar. Masih dibersamai oleh fasilitator hebat Ibu Zulhayati SPDMM dan para pengajar praktik luar biasa, yaitu Ibu Delmayani SPD MPD dan Bapak Megialover SPD. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan skenario SD dengan beranggotakan saya sendiri Dela Nazda Putri SPD, Ibu Mujiati SPD, dan Ibu Yulia Agus Fetriwenit SPD akan menampilkan hasil diskusi kami yang menyangkut kasus Pak Dermawan, yaitu skenario SD. Sebelumnya, mari kita kulik terlebih dahulu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir yaitu penilaian yang berkelanjutan. Adapun kebutuhan belajar murid menyangkut 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Baiklah, sekarang kita lanjut ke skenario pembelajaran berdiferensiasi kasus Pak Dermawan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya poster, bacaan, komik sains, artikel, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada murid tentang tujuan pembelajaran dan konsep-konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia akan meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca dalam 1 minggu tersebut. Setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Dari kasus Pak Dermawan tersebut terdapat 4 pertanyaan pemandu. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu dari keempat pertanyaan pemandu yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama yaitu, kebutuhan murid yang mana saja yang telah atau sedang dipenuhi oleh Pak Dermawan. Di sini, kebutuhan murid yang sedang dipenuhi oleh Pak Dermawan sudah mencakup 3 hal, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Pada kesiapan belajar, Pak Dermawan telah menyiapkan berbagai sumber bacaan seperti poster, komik sains, buku atau artikel, dan video. Dan Pak Dermawan juga telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, yaitu kurang, sedang, dan tinggi. Pemenuhan kebutuhan akan minat belajar murid dilakukan oleh Pak Dermawan dengan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan. The last but not the least, untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid, Pak Dermawan menyesuaikan gaya belajar dengan tingkat kemampuan membaca. Selanjutnya, pertanyaan pemandu yang kedua berhubungan dengan cara guru dalam menentukan kebutuhan belajar murid. Di sini, pada kasus Pak Dermawan, cara yang dilakukan oleh Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid yang pertama yaitu menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi sekolah.
Yang kedua, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Dan yang terakhir yaitu membuat penilaian berjenjang. Untuk pertanyaan pemandu yang ketiga, menyangkut strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan oleh Pak Dermawan, yaitu beliau menggunakan konten atau variasi bahan ajar, proses atau variasi proses pembelajaran, dan produk yang dihasilkan juga bervariasi untuk hasil belajar murid. Diferensiasi konten yang beliau gunakan di sini seperti poster, bahan bacaan, komik sains, artikel, kartu pertanyaan, dan video. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, membaca buku, artikel, atau komik, dan sebagainya. Yang kedua, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Yang ketiga, membuat cerita kreatif dan perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Yang keempat, mewawancarai petugas UKS. Dan yang kelima yaitu menjawab kartu-kartu pertanyaan. The last but not the least, pada diferensiasi produk ada 3 kemampuan membaca. Yang pertama, kemampuan membaca kurang, memiliki indikator, menjelaskan alur pencernaan melalui diagram alur. Kemudian yang kedua, kemampuan membaca sedang, memiliki indikator, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Dan yang terakhir, kemampuan membaca tinggi dengan indikator, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Kemudian, untuk jawaban pertanyaan pemandu yang keempat, yaitu tentang penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Yang pertama yaitu penilaian proses, sedangkan yang kedua penilaian berjenjang. Pada penilaian proses, Pak Dermawan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Sedangkan dalam penilaian berjenjang, Pak Dermawan membuat berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Karena pengelompokan penilaian ada 3, yaitu pra-asesmen atau pra-penilaian, penilaian formatif, dan pasca-asesmen. Maka penilaian proses dan penilaian berjenjang yang dilakukan oleh Pak Dermawan termasuk ke dalam penilaian formatif. Rubrik penilaian yang digunakan oleh Pak Dermawan untuk kemampuan membaca kurang, itu indikatornya penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Untuk kemampuan membaca sedang, indikatornya penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk kemampuan membaca tinggi, memiliki indikator penggunaan perspektif seorang makanan dengan kosakata yang lebih sulit. Baiklah, dari kasus Pak Dermawan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid, baik kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar murid. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang menelaah tentang kasus Pak Dermawan skenario sekolah dasar. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.